Halo semuanya, aku Arif dan selamat datang di You don't know what you're saying. What brings you down then? I'm studying London College of Fashion. Setelah sukses dengan filmnya yang berjudul Baby Driver yang rilis 2017 lalu, Edgar Wright kembali melakukan gebrakan dengan film terbarunya yang berjudul Last Night in Soho. Film yang konon katanya mendapat standing ovation selama 5 menit di Venice International Film Festival ini dibintangi oleh Thomasin McKenzie dan Anya Taylor-Joy yang mana merupakan duet pertama bagi mereka berdua. Last Night in Soho bercerita tentang seorang gadis desa yang bernama Eloise Turner atau Ellie yang bercita-cita menjadi seorang fashion designer. Ellie ini memiliki semacam penglihatan di mana dia bisa melihat arwah ibunya yang dulu meninggal karena bunuh diri. Singkat cerita, Ellie berhasil diterima di sebuah sekolah desain di London dan dia memutuskan untuk pindah ke asrama khusus perempuan. Di sana ia bertemu dengan teman sekamar yang bernama Jocasta dan sayangnya ia merasa tidak nyaman dengan gaya hidup teman sekamarnya itu. Ia kemudian memutuskan untuk pindah ke sebuah penginapan tua di mana di sana ia mendapatkan sebuah penglihatan tentang seorang perempuan muda yang bernama Sandy yang hidup sekitar tahun 60-an silam. Awalnya, Ellie menganggap Sandy ini sebagai sosok perempuan yang sangat ideal. Ia bahkan menjadikan Sandy sebagai inspirasi dalam membuat desain fashion. Lambat laun, Ellie menyadari ada sesuatu yang gelap dari penglihatannya itu. Di balik indahnya suasana tahun 60-an, ada sebuah tragedi pembunuhan yang mengerikan sekaligus menyedihkan. Ellie merasa bertanggung jawab untuk menguak misteri pembunuhan itu, namun di saat yang sama, kondisi psikisnya semakin terganggu karena penglihatan itu selalu menghantuinya. Bisa dibilang film ini memiliki genre yang sangat kompleks. Sebutin aja, dari psychological horror ada, thriller juga ada, terus romance yang bentuknya toxic relationship juga termasuk. Terus ada whodunit, misteri pembunuhan juga ada. Dan terus terang aja ini kemungkinan menjadi proyek film Edgar Wright yang paling ambisius. Dan kenapa aku bilang seperti itu? Pertama, sinematografi dari film ini benar-benar edan. Pengambilan video, penataan cahaya itu benar-benar memanjatkan visual pandangan mata kita. Terus satu hal yang aku sangat takjub itu adalah adegan saat si Ellie memimpikan dia sebagai Sandy yang pada saat itu sedang melakukan dansa. Itu adegan itu berganti-ganti dari Sandy berubah menjadi Ellie, kemudian berubah menjadi Sandy lagi, kemudian berubah menjadi Ellie lagi. Dan itu kupikir awalnya dilakukan dengan menggunakan CGI, tapi ternyata enggak, itu benar-benar manual. Dan kupikir itu sebuah pekerjaan kameramennya yang sangat berhasil. Terus penggambaran suasana tahun 60-an di film ini juga terasa sangat nyata, terasa sangat real. Mulai dari tata letak kota, terus lampu-lampu di jalan, di tempat-tempat publik, kendaraan-kendaraan yang ada, itu terasa nggak dibuat-buat, bener-bener nyata seperti tahun 60-an. Aktor Thomasin McKenzie menurutku juga berhasil dalam membawakan karakter Ellie yang mana merupakan gadis desa yang sangat polos dan juga innocent. Karakter Ellie di film ini juga ditampilkan sangat menonjol dan lebih stand out daripada karakter yang lain. Tapi justru itu masalahnya. Kehadiran karakter lain seakan-akan hanya menjadi side story dan sekedar mengunggulkan karakter Ellie itu sendiri. Misalkan seperti karakter Jocasta yang digambarkan sebagai seorang bully tidak digambarkan lebih jauh. Dia hanya sekadar menjadi seorang bully tapi hanya sementara. Terus karakter cowok yang bernama John yang mana harusnya bisa digambarkan misalkan memiliki hubungan yang lebih intim lagi dengan Ellie, nyatanya juga tidak digambarkan lebih jauh. Semuanya itu kehadiran mereka semata-mata hanya menjadi momen sementara bagi keseluruhan cerita Ellie itu sendiri. Keberadaan arwah sang ibu juga nggak lebih dari sekadar penampakan sementara yang tidak dijelaskan lebih jauh.
Padahal sudah ada pengantar cerita bahwa ibu ini memiliki background story yang cukup bagus. Dia dulunya merupakan seorang desainer yang mana memiliki semacam kelainan mental, kemudian memutuskan untuk bunuh diri. Itu hanya sekedar penjelasan dari dialog tokoh, tapi tidak dijelaskan lebih jauh. Yang mana itu tadi hanya sekedar penampakan semata, hanya untuk menjelaskan bahwa oh si Ellie ini memiliki penglihatan tentang makhluk halus. Kemudian untuk karakter nenek juga sama sekali tidak memiliki peran penting selain hanya sekedar sebagai orang yang percaya bahwa Ellie ini memiliki penglihatan. That's it, gak ada peran lain yang mana menurutku sangat mubazir. Terus alur cerita dari film ini kan nanjak ya. Dari awal itu happy-happy aja, makin ke tengah makin disturbing, terus makin ke belakang makin chaos. Dan di belakang-belakang itu banyak sekali jump scare. Dan menurutku satu lagi kekurangan dari film ini ya jump scare itu kelihatan sangat cheap, sangat murahan banget. Walaupun jumpscare itu memang mendukung dari cerita ini yang menggambarkan tentang trauma si Sandy yang dirasakan juga oleh karakter Ellie. Tapi pengemasan jumpscare itu benar-benar harusnya bisa lebih baik lagi. Dan karena ini film horor, wajarlah apabila ada beberapa plot twist di belakang. Dan gak cuma ada satu plot twist, ada satu atau dua. Aku lupa ada berapa plot twist. Yang jelas mungkin bagi sebagian orang, plot twist ini mungkin bisa dikatakan mudah ditebak. Aku nggak tahu soal itu, tapi yang jelas meskipun orang nggak menebak, sebenarnya sebelum ada plot twist itu dari sutradaranya sendiri sudah memberikan beberapa clue bahwa plot twist itu akan terjadi. Jadi menurutku fair-fair aja. Secara overall kualitas film ini sangat bagus sekali. Aku bahkan pengen nonton film ini lebih dari sekali. Karena ya itu tadi, sinematografi dari film ini mulai dari penataan gambar, penataan cahaya benar-benar memanjakan mata. Terus ceritanya juga baru. Aku belum pernah lihat film dengan genre atau cerita yang seperti ini. Karena itu film ini akan aku kasih skor 8. Harusnya 9, tapi ya itu tadi karena aku merasa terganggu dengan kehadiran karakter-karakter lain yang dibuat seakan-akan hanya untuk mendukung karakter Ellie saja. Karakter-karakter yang lain itu harusnya bisa berdiri sendiri dengan konfliknya tersendiri, tapi nggak ada. Padahal kalau itu benar-benar disajikan secara optimal, harusnya bisa lah film ini mendapat rating 9 dari Disklik. Tapi 8 juga udah cukup bagus kok. Oke, mungkin itu dulu review film Last Night in Soho dari Disklik kali ini. Kalau kalian tertarik buat nonton filmnya ya silahkan mampir ke bioskop terdekat di kota Anda. Terus kalau kalian menyukai video ini silahkan klik like. Kalau kalian memiliki rekomendasi tentang film atau series yang ingin kami bahas silahkan tulis di kolom komentar. See you next time!